Sahabat alam, baru-baru ini masih hangat kabarnya dan sangat tragis. Seorang pendaki dari Brazil, Juliana, terjatuh hingga bertahan hidup 20 menit di titik terakhir di bawah dari ketinggian dia terjatuh. Ahli forensik Denpasar, Bali membeberkan hasil otopsi jenazah turis dari Brasil ini, Juliana Marin, usia 27 tahun. Juliana Marin tewas saat mendaki puncak Gunung Rinjani. Proses evakuasi Juliana berlangsung dramatis. Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sahabat alam, Indonesia sangat kaya dengan gunung-gunung. Salah satunya adalah gunung-gunung vulkanik yang memberikan pesona dan daya tarik bukan cuma para pendaki Indonesia, tapi para pendaki dari mancanegara. Sahabat alam, dari kekayaan gunung-gunung yang ada di Indonesia ini, tentunya akan mendukung industri pendakian di Indonesia, termasuk industri produk outdoor. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, didukung oleh internet, didukung oleh berbagai macam platform media sosial, pendakian gunung bukan saja dilakukan oleh mereka-mereka yang memang yang punya skill seorang pendaki, bukan lagi mereka-mereka yang bergabung di komunitas, baik itu komunitas pencinta alam maupun mahasiswa pencinta alam. Saya bilang tadi, sesuai dengan perkembangan zaman, dunia internet, dunia digital, berbagai media sosial bisa menjadi saluran para pendaki instagramable menyalurkan mungkin sekedar inten atau bahkan karena menghasilkan finansial dari berbagai media sosial itu sendiri, bukan sampai merambah ke kalangan selebritis. Namun ada satu hal, gunung tetap menunggu para pendaki gunung untuk melangkahkan kakinya dari lokasi semaksi sampai ke puncak gunung, dan tentunya yang diharapkan adalah kembali pulang sampai selamat sampai ke rumah. Namun siapa yang menginginkan insiden terjadi dan berkali-kali terjadi, para pendaki gunung hilang di gunung, bahkan ada yang jelas jatuh dari puncak gunung. Berikut saya akan menyampaikan 5 gunung yang paling banyak menelan korban jiwa di Indonesia. Berikut gunung yang pertama yang juga banyak menelan korban di Indonesia. Mungkin saya tidak akan menyampaikan korban-korban seluruhnya. Di sini saya akan menyampaikan korban terakhir, mungkin dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun ini. Gunung yang pertama adalah Gunung Salak. Gunung Salak telah lama dikabarkan sebagai kawasan yang mistis, gunung yang berada di antara Bogor dan Sukabumi. Anggapan mistis Gunung Salak juga didukung dengan kabar bahwa banyak para pendaki tersesat di gunung ini, bahkan hilang di sana. Hal itu dapat dinalar karena jalur pendakian di Gunung Salak cukup banyak, yakni jalur Wana Wisata Cangkuang, Wana Wisata Curug Pilung, Cimelati, Pasir Rengit, dan Ciawi. Korban terakhir, seorang lansia dari Bogor yang hilang saat melakukan kegiatan hiking di Gunung Salak ditemukan meninggal. Saat itu tim SAR menemukan lansia asal Taman Sari Bogor bernama Ayon, usia 65 tahun. Ayon yang sebelumnya hilang saat melakukan kegiatan hiking di hutan Gunung Salak itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat itu koordinator unit siaga SAR Bogor, Muhammad Fazri, mengatakan jasad Ayon ditemukan di tepi jurang di ketinggian 1050 mdpl, berada di tebing tinggi sekitar 120 meter dan kemiringan 80 derajat, tidak jauh dari lokasi
Terakhir yang diketahui, atau last known point, ujar Fajri. Berikutnya adalah Gunung Kerinci. Gunung Kerinci merupakan gunung yang menjadi incaran para pendaki karena termasuk puncak tertinggi di Indonesia. Terletak di wilayah Sumatera, Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh. Gunung Kerinci memiliki legenda yang ada sejak turun-temurun. Masyarakat sekitar sering menceritakan bahwa ada makhluk astral yang tinggal di sana. Sementara itu, jika menuju puncak Gunung Kerinci, sahabat alam akan merasakan hawa lain pada saat pendakian. Banyak pendaki yang bersaksi bahwa mereka seperti tersedot ke dalam dunia lain yang menakutkan. Salah satu korban di Gunung Kerinci adalah Adi Permana. Dia terjun bebas ke dalam jurang dan baru berhasil ditemukan tim SAR dalam kondisi sudah meninggal. Mungkin sebelum ini ada yang meninggal atau hilang. Sayangnya mungkin para pendaki lain atau tim yang bertanggung jawab di sana tidak tahu. Setelah itu pada tahun 1991, seorang pendaki bernama Yuda Santika juga dinyatakan hilang. Hingga saat ini, jenazahnya tidak berhasil ditemukan, meskipun ratusan tim SAR sudah berupaya melakukan pencarian. Pada tahun 1997, Gunung Kerinci kembali membuktikan keganasannya. Dua pendaki, yakni Dadang dan Nanang, juga dinyatakan hilang. Ratusan personel TNI saat itu ikut diterjunkan untuk melakukan pencarian, namun hasilnya tetap nihil. Hingga saat ini mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak. Setahun kemudian, seorang pendaki asal Swiss juga hilang di puncak Kerinci. Lagi-lagi tambah jenazahnya tidak berhasil ditemukan, meski tim SAR sudah meminta bantuan orang pintar untuk mencari survivor tersebut. Gunung ketiga, Gunung Semeru. Sahabat alam, Gunung Semeru dijuluki Kerajaan Jin karena puncak gunungnya dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Di sepanjang perjalanan menuju puncak, sahabat alam akan melewati kawasan Kelik. Kawasan Kelik merupakan kawasan di mana banyak terdapat batu in memoriam sebagai penanda ada pendaki yang meninggal di gunung tersebut. Di gunung ini terkenal dengan kejadian-kejadian anehnya, seperti pendaki yang terjatuh, tersesat, bahkan hilang. Dan yang lebih menakutkan lagi, banyak pendaki mengalami kesurupan di gunung ini. Dan sampai saat ini, di Gunung Semeru masih terjadi erupsi. Dan yang menjadi korban adalah warga sekitar, penyangga Gunung Semeru. Aktivitas vulkanik terdeteksi saat terjadi kepulan awan panas yang gugur dan mengarah ke desa Besuk Kobokan, desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, hingga membuat langit gelap. Abdul Muhari selaku PLT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, memaparkan kronologi kejadian diamati dari pos pengamatan Gunung Api PPGA Gunung Semeru di pos Gunung Sawur, Dusun Poncosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Getaran banjir lahar dan guguran awan panas tercatat mulai pukul 14.47 waktu Indonesia bagian Barat dengan maksimal amplitudo 20 mm. Tepat pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, PPGA Pos Gunung Sawur kemudian melaporkan visual abu vulkanik dari guguran awan panas sangat jelas terlihat mengepul mengarah ke Besuk Kobokan dengan diikuti aroma belerang. Berikut yang keempat adalah Gunung Rinjani. Gunung yang satu ini memang menjadi incaran para pendaki. Gunung Rinjani memiliki trek yang menantang dan puncaknya yang luar biasa keindahannya. Di balik keindahannya, Gunung Rinjani menyimpan berbagai misteri cerita mistis yang menyelimuti pendakian Gunung Rinjani, berkaitan dengan mitos keberadaan Dewi Anjani yang bersemayam di sana. Masyarakat setempat
mempercayai bahwa Gunung Rinjani adalah tempat bersemayam Dewi Anjani, Ratu Jin penguasa. Sahabat alam, baru-baru ini masih hangat kabarnya dan sangat tragis. Seorang pendaki dari Brazil, Juliana, terjatuh hingga bertahan hidup 20 menit di titik terakhir di bawah. Dari ketinggian dia terjatuh. Ahli forensik Rumah Sakit Umum Denpasar, Bali membeberkan hasil otopsi jenazah turis dari Brasil ini, Juliana Marin, usia 27 tahun. Juliana Marin tewas saat mendaki puncak Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Juni 2025. Proses evakuasi Juliana berlangsung dramatis. Juliana awalnya terekam drone masih hidup, tapi akhirnya ditemukan meninggal dunia di kedalaman 600 meter dari titik Lost Knot Position. Kabar dari tim evakuasi tidak segera ditemukannya korban Juliana adalah faktor cuaca yang sangat tidak mendukung. Dengan kedalaman jurang 600 meter, tentunya memang betul-betul ini menjadi hambatan para tim SAR untuk mengevakuasi korban pendaki gunung dari Brazil ini, Juliana Marin, yang berusia 27 tahun. Sampai akhir kabarnya, keluarga Juliana menuntut pada pihak yang bertanggung jawab di Indonesia. Namun, syukur tidak berlangsung lama setelah itu, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Brasil. Saya yakin ada salah satu delegasi dari Bapak Presiden mungkin menemui keluarga Juliana, karena sampai saat ini tidak ada kelanjutan tuntutan itu. Atau mungkin saya yang belum mendapat kabar update. Ini yang kelima, Gunung Lawu. Sahabat alam, Gunung Lawu tak kalah angkernya dari Gunung Rinjani. Gunung Lawu juga memiliki banyak cerita mistis yang membuat kita merinding. Gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini dikenal memiliki pasar setan. Kabarnya, banyak pendaki mendengar suara riuh layaknya di pasar. Jangan sampai sahabat alam tersesat di gunung ini. Selain itu, ada juga bulak peperangan, tempat sebelum puncak, di mana sering terdengar suara gaduh seperti sedang terjadi pertempuran. Lebih lanjut, Gunung Lawu juga memiliki banyak makam para zaman dulu. Sahabat alam, sebagai korban terakhir di Gunung Lawu ini adalah 16 orang meninggal di Gunung Lawu tahun 1987 silam. Sekilas kisahnya, kemah liburan akhir tahun yang diikuti ratusan santri Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo di Gunung Lawu tahun 1987 yang berakhir duka. Sebanyak 16 orang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Seorang saksi hidup menceritakan kisahnya. Saksi bernama Slamet Jabar menceritakan dirinya termasuk dalam rombongan kelompok 2, satu dari 2 kelompok yang tak pulang ke perkemahan pada waktu yang telah ditentukan. Pria asal Pemalang ini mengisahkan rombongannya tersesat hingga harus bermalam di alam liar tanpa perlengkapan yang cukup. Terakhir adalah korban kebakaran hutan yang melanda Gunung Lawu menelan korban jiwa. 7 dari 9 pendaki meninggal dunia akibat terjebak dalam kebakaran di lereng gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Berdasarkan data di Basarnas, Kantor SAR Semarang, Jawa Tengah, hingga saat ini tercatat 7 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat akibat kebakaran itu. Semua korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Magetan, Jawa Timur. Itu sebab alam 5 gunung di Indonesia yang paling banyak menelan korban jiwa. Namun, tetap saja yang namanya para pendaki gunung adalah para petualang yang memang sudah menjiwai di diri mereka. Korban tetap korban. Dan masih banyak para pendaki yang dibekali skill, keilmuan, cara mendaki gunung yang baik di kondisi musim hujan maupun kemarau. Apalagi saat ini
Tidak ada sesuatu yang mungkin. Semua peralatan untuk mendaki gunung betul-betul sangat mendukung. Dari mulai harga yang murah sampai harga yang mahal, yang tentunya barangnya bonafit untuk sebuah kegiatan outdoor mendaki gunung. Namun tetap saja, puncak gunung memang tidak akan lari dikejar, namun gunung tetap memiliki misteri. Dan kita semua para pendaki gunung, sahabat alam, tetap harus bersahabat dengan gunung yang akan kita daki. Sebelum melakukan pendakian gunung, tentunya kita harus melakukan prepare yang maksimal. Dari mulai mencari referensi, kondisi gunung terakhir, perbekalan logistik, peralatan, dan lain sebagainya. Tentunya adalah ikuti peraturan-peraturan yang diterapkan di gunung yang akan kita daki, sehingga saat kita melakukan pendakian akan terpantau terus oleh para pengelola di gunung itu. Apalagi di zaman media sosial ini, sahabat alam bisa mencari referensi, cara-cara mendaki gunung, cara-cara mencari informasi referensi, cara-cara mengatur perbekalan logistik, dan sebagainya. Dan semua itu tentunya untuk meminimalisir insiden yang bisa terjadi di gunung. Dari 5 gunung tadi yang saya jelaskan, selain kecelakaan karena terjatuh, saya yakin juga banyak faktor-faktor lain seperti karena hipotermia. Di Gap Channel juga ada cara untuk mengatasi hipotermia. Silakan sahabat alam cari videonya. Oke sahabat alam, semoga video informasi 5 gunung di Indonesia yang banyak menelan korban ini bisa menjadi referensi sahabat alam untuk melakukan persiapan-persiapan prepare yang maksimal sebelum sahabat alam melakukan pendakian gunung. Tentunya adalah 5 gunung yang barusan saya sebutkan, kecuali Gunung Semeru. Semoga lekas sembuh. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.